Kerajaan Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional, memiliki seorang raja sebagai kepala negara dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina, antara abad ke-11 dan 14. Berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di utara, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di selatan. Kamboja meraih kemerdekaannya dari Perancis pada 9 November 1953. Raja Kamboja saat ini adalah Norodom Sihamoni, yang naik tahta pada tahun 2004. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui, seperti apa orang Kamboja, apa yang tidak boleh dilakukan, apa makanan mereka, apa kebiasaan dan adat istiadatnya yang unik. Nilai mata uang rupiah masih lebih kecil bila dibandingkan dengan rial Kamboja, hingga saat ini 1 rial Kamboja setara dengan 3,56 rupiah. Kamboja adalah negara termiskin di Asia, pendapatan rata-rata negara ini adalah sekitar 23 juta per tahun. Mayoritas penduduk Kamboja beragama Buddha Theravada, yang dianut oleh sekitar 90% dari populasi Kamboja, dan pemeluk agama Islam 6%, sisanya beragama lain. Kota terbesarnya adalah Phnom Penh dan merupakan pusat politik, ekonomi, serta budaya. Biaya hidup di Kamboja adalah di bawah 14 juta per bulan. Gaji TKI di Kamboja berkisar antara 3 juta rupiah hingga 53 juta rupiah per bulan. Harga tiket dari Jakarta ke Phnom Penh adalah sekitar 1.500.000 untuk 1 kali jalan, menempuh jarak sekitar 1.600 km, dengan waktu 2,5 jam hingga 3,5 jam. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Khmer, dikenal juga sebagai bahasa Kamboja, dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kamboja. Kamboja memiliki sederet larangan aneh yang tidak dimiliki negara lain termasuk Indonesia. Pada tahun 2010, pemerintah Kamboja pernah melarang masyarakatnya untuk menikah dengan orang Korea Selatan. Peraturan yang berlangsung selama 1 bulan ini, karena ditemukan adanya jaringan perdagangan manusia yang membawa sejumlah wanita Kamboja untuk diperdagangkan di negeri ginseng. Di Kamboja jangan berharap menemukan lembaga swasta hitung cepat hasil pemilu dan lembaga survei sejenisnya, karena dianggap dapat menyebabkan keberpihakan lembaga tersebut kepada salah satu calon Perdana Menteri. Pemerintah Kamboja melarang keras kontes kecantikan kaum disabilitas atau Miss Land Min, yang pernah diadakan selama 2 tahun di sana, dengan alasan kontes tersebut mengejek kehormatan dan prestise seseorang manusia. Pemerintah Kamboja amat mengawasi perilaku para pelaku bisnis dunia maya, salah satunya adalah YouTuber. Jika ada YouTuber yang membuat konten provokatif, pornografi, baik itu berupa video, musik serta lainnya yang bercitra negatif termasuk berpakaian minim, maka bisa dikenakan hukuman berat, dan hal sama juga berlaku bagi artis. Ayam dari Thailand dilarang masuk ke Kamboja, karena adanya kandungan formalin dalam impor daging ayam Thailand. Di Kamboja terdapat banyak suku etnis, salah satunya adalah suku Kreung. Suku ini terkenal karena memiliki tradisi seks yang tidak biasa. Orang tua di suku ini membangun gubuk cinta untuk gadis remaja berusia 9 hingga 13 tahun, setiap malam, laki-laki diperbolehkan datang ke pondok untuk melihat anak perempuan itu, bahkan mereka mengizinkannya untuk berhubungan intim dalam gubuk tersebut. Setelah berhubungan dengan beberapa laki-laki, barulah perempuan bisa memilih siapa yang ia inginkan menjadi pasangannya. Sang ayah akan membangunkan gubuk berbahan bambu, yang terpisah dari rumah keluarga sehingga anak gadis mereka bisa bersosialisasi, dan setiap hari mereka akan dikunjungi oleh pacar-pacarnya. Tradisi ini perlahan menghilang karena minoritas menjadi terekspos pada modernisasi dan budaya Khmer, di mana seks pranikah tidak baik. Mayoritas penduduk Kamboja adalah pemeluk Buddha yang mengamalkan ajaran kolektif, karma, dan respek. Rasa tolong-menolong, berbuat baik, dan saling menghormati dilakukan semua orang di sana. Jangan berbicara mengenai politik, agama, atau kemiskinan di Kamboja, terutama dengan penduduk lokal. Hindari topik pembicaraan tersebut jika tak ingin dimusuhi selama berada di sana. Saat ada turis mengenakan celana pendek, penduduk lokal terkadang tertawa cekikikan, karena celana pendek biasanya dipakai oleh anak sekolah. Wanita dilarang menyentuh biksu, sebelum memulai pembicaraan sebaiknya duduk sama rata dengan biksu yang ingin disapa, dan biksu juga tak makan minum hingga sore, jadi jangan mengunyah makanan di hadapannya. Sebaiknya HP dan kamera diatur mode senyap, terutama saat berada di objek wisata religi. Tanyakan apakah boleh mengambil gambar kepada penjaga, jangan melanggarnya diam-diam, dan jangan juga menyentuh objek yang sudah kuno karena mudah lapuk.
Harap berhati-hati saat Anda ingin pergi ke pelosok Kamboja, karena adanya bahaya malaria dan ranjau darat yang mengintai turis. Usahakan datang dengan pemandu terpercaya, agar dapat memberikan informasi obat malaria dan area yang terlarang untuk diinjak. Hindari minum langsung dari air keran karena tidak higienis, disarankan untuk membeli air mineral. Selain biksu, orang tua juga menjadi kaum yang dihormati di Kamboja. Karena itu jangan berbicara lebih keras daripada mereka, dan usahakan jangan membelikan makanan, atau apapun untuk seseorang yang datang kepada Anda untuk meminta bantuan, terutama seseorang yang datang kepada Anda sambil menggendong bayi, dan meminta Anda untuk membelikan bayinya susu. Biasanya barang-barang yang mereka minta Anda belikan harganya cukup mahal, karena itu berhati-hatilah dan jangan menjadi korban penipuan semacam itu, dan jangan memberikan uang kepada anak-anak. Angkor Wat merupakan komplek candi Hindu terbesar dan termegah di Kamboja, dengan luas sekitar 200 hektar dan tinggi sekitar 65 meter. Jika dilihat, Angkor Wat memiliki kesamaan dengan Candi Prambanan dalam segi arsitekturnya, sedangkan dalam segi relief, Candi Angkor mempunyai kemiripan dengan Candi Borobudur. Siem Reap adalah kota yang merupakan gerbang utama untuk mengunjungi Angkor Wat. Di sini Anda dapat mengunjungi berbagai tempat wisata menarik seperti Museum Angkor, pasar malam di Pub Street, dan Taman Burung Angkor. Phnom Penh, ibu kota Kamboja, memiliki sejarah yang kaya dan banyak tempat menarik untuk dikunjungi, termasuk Museum Nasional Kamboja, dan Killing Fields, yang merupakan situs bersejarah dari masa pemerintahan Pol Pot. Terletak di pantai selatan Kamboja, Sihanoukville adalah tujuan populer untuk liburan pantai. Pantai-pantai seperti Oeuteal dan Otres, di sini Anda dapat menikmati pantai dengan pasir putih yang indah dan air laut yang jernih. Danau Tonle Sap adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara dan memiliki ekosistem yang unik. Di sini Anda dapat mengunjungi desa-desa terapung yang terdapat di sekitar danau. Terletak di sepanjang Sungai Kampot, kota ini terkenal dengan pepohonan pohon bacui dan pedesaan yang indah. Anda dapat mengunjungi ladang lada, menikmati pemandangan Gunung Bokor, dan menjelajahi gua-gua batu kapur di sekitar area ini. Kota Battambang terkenal dengan arsitektur kolonialnya yang menarik dan kereta api bambu, merupakan pengalaman yang unik untuk dicoba. Jelajahi juga kuil-kuil dan situs-situs bersejarah seperti Wat Banan dan Phnom Sampeau. Terletak di tepi Sungai Mekong, Kratie adalah tempat yang baik untuk melihat lumba-lumba air tawar langka yang disebut Irrawaddy. Selain itu, ada sebuah situs warisan dunia UNESCO yang tidak boleh dilewatkan, yaitu Taman Arkeologi Angkor. Di sini Anda dapat melihat kumpulan reruntuhan kuno dan kuil hutan yang menakjubkan, sisa-sisa dari kerajaan Khmer. Jika Anda berkunjung ke Kamboja pada pertengahan bulan April, Anda dapat menyaksikan festival tahun baru tradisional, dimeriahkan dengan tarian tradisional, upacara keagamaan, serta permainan dan olahraga tradisional. Chumben merupakan perayaan keagamaan penting dalam agama Buddha di Kamboja. Perayaan ini dilakukan untuk menghormati roh-roh leluhur. Selama 15 hari di bulan September atau Oktober, orang-orang pergi ke kuil untuk memberikan makanan kepada roh-roh leluhur dan berdoa. Selain itu, Anda juga dapat menyaksikan festival air, yang dirayakan pada bulan November di sepanjang sungai-sungai besar di Kamboja, terutama di Phnom Penh. Perayaan ini dimeriahkan oleh balap perahu tradisional yang menarik ribuan penonton. Selain itu terdapat pula pertunjukan musik dan tarian, serta kembang api yang spektakuler. Di Kamboja juga ada kuliner ekstrim bernama aping, yaitu kuliner tarantula goreng, biasanya disajikan sebagai cemilan penuh protein. Cara menyantap katak di Kamboja berbeda dari negara lain. Jika negara lain menyantap katak dengan hanya digoreng, tetapi warga Kamboja biasanya memasukkan daging babi ke dalam perut katak, kemudian dipanggang atau digoreng kering. Jika Anda menyukai minum wine, Anda bisa cobain uniknya rasa wine ular, tetapi jangan coba-coba membawanya keluar Kamboja. Anggrek Mouk adalah hidangan versi Kamboja, terbuat dari cumi-cumi panggang dengan bumbu rempah-rempah seperti serai, bawang putih, dan kecap ikan. Hidangan ini biasanya disajikan dengan nasi putih, timun, dan saus cuka pedas. Di sini Anda juga dapat mencicipi numpang versi Kamboja, yaitu roti panggang yang diisi dengan berbagai bahan seperti daging panggang, daging babi atau ikan, dilengkapi dengan sayuran segar dan saus seperti mayones atau saus sambal. Tuk-tuk adalah kendaraan roda 3 yang populer di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Kamboja.
Tuk-tuk biasanya terdiri dari sepeda motor yang diberi perangkat roda 3 dengan kursi penumpang di belakangnya. Mereka adalah salah satu alat transportasi yang umum digunakan di Kamboja, dan tarifnya seringkali dapat dinegosiasikan dengan pengemudi sebelum perjalanan dimulai. Apakah Anda pernah mengunjungi Kamboja? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Kamboja. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.